Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Dani Pradana Putra dari kelompok 3 angkatan 21. Di sini aku punya kesempatan nih buat ngejelasin kalian 3 bahasan. Bahasan yang pertama yaitu apa sih ASN itu? Yang kedua, bagaimana sih menjadi ASN yang profesional? Dan yang terakhir, apa dampaknya jika ASN itu profesional? Oke, lanjut. Untuk bahasan yang pertama, apa sih ASN itu? ASN adalah kepanjangan dari aparatur sipil negara dan memiliki pengertian yaitu kelompok profesi pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Di sini pegawai ASN dibagi menjadi dua. Ada yang sudah lama kita kenal sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi perlu diingat nih, kalau ASN itu belum tentu PNS, tapi kalau PNS sudah pasti ASN. Bahasan yang kedua, bagaimana sih cara menjadi ASN yang profesional? Caranya cukup mudah, yaitu dengan seorang ASN tersebut dapat melaksanakan kode etiknya dengan baik. Kode etik ASN ini disingkat dengan berakhlak, di mana ada berorientasi dengan pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Lalu ada panduan perilaku atau kode etik yang dapat dilakukan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Untuk akuntabel sendiri, yaitu kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel sendiri dapat tercermin melalui 3 perilaku ini, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya ada kompeten. Di sini kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Perilaku atau kode etik yang dapat dilakukan untuk nilai kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya ada nilai harmonis, di mana nilai ini mengajarkan kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk panduan perilaku atau kode etik yang dapat dilakukan pada nilai harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada nilai loyal, di mana loyal di sini dimaksudkan dengan kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku atau kode etik yang dapat dilakukan untuk nilai loyal yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk nilai selanjutnya yaitu ada adaptif, di mana adaptif di sini kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku atau kode etik yang dapat dilakukan untuk nilai adaptif ini yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana di sini kami membangun
setiap kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku atau kode etik yang dapat dilakukan untuk nilai kolaboratif adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, bahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu apa sih dampak jika ASN itu profesional? Jika seorang ASN profesional, maka akan memudahkan birokrasi. Semakin mudah birokrasi, akan membuat sektor ekonomi tumbuh dengan cepat, sehingga pendapatan pajak bisa optimal, lalu kesejahteraan ASN tersebut bisa ditingkatkan. Nah, jadi gimana guys? Ayo kita terapkan nilai-nilai berakhlak ini supaya kita menjadi ASN yang profesional. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.